Baik, bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya? Baik-baik semuanya ya, anak-anak. Di sini bertemu lagi di jam bimbingan dan konseling ya, anak-anak. Sebelumnya silakan untuk anak-anak semuanya untuk mengisi absen terlebih dahulu ya, yang sudah disiapkan oleh Ibu di Google Form, nanti akan disebarkan di WA ya, seperti itu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Nah, sekarang ya, di pertemuan sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai motivasi yang tentang pengertian, tujuan, faktor, dan sebagainya akan dijelaskan di PPT, dan nanti di akhir PowerPoint dan juga pembahasan yang Ibu jelaskan itu ada tugas atau proyek yang harus teman-teman atau anak-anak semuanya laksanakan dan kumpulkan di hari yang sudah Ibu tentukan ya. Baik, kita mulai saja pembahasannya ya. Ini anak-anak sudah siap kan untuk mengikuti pembelajaran dan melakukan pelayanannya? Oke, kita mulai saja untuk penyampaian PowerPoint yang telah saya siapkan ya, teman-teman. Izin share screen ya. Oke, nah di sini ada tentang motivasi ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat ya? Oke, kita mulai saja. Nih. Sebentar ini agak oh iya. Nah, pertama itu ada pengertian menurut para ahli. Ini saya mengambilnya dua contoh saja, maksudnya dua pengertian. Itu ada dari Henry Shimomura dan juga Robin Coulter. Nah, menurut Henry Shimomura, pengertian motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Yang kedua, itu menurut Robbins dan Coulter, menurut mereka pengertian motivasi adalah kerelaan melakukan usaha tingkat tinggi untuk mencapaikan tujuan organisasi. Dipersyaratkan oleh kemampuan usaha tadi untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Nah, adapun fungsi motivasi ya, yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat sebagai penggerak. Nah, yang kedua itu menentukan arah tujuan yang hendak dicapai karena dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Yang terakhir, yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan tindakan apa saja yang harus dilakukan yang relevan untuk mencapai tujuan. Ada tujuan motivasi. Yang pertama adalah untuk menggerakkan atau mengugah seseorang agar timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, bagi seorang manajer, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan pegawai atau bawahan dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya sehingga mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Nah, yang ketiga, ada bagi seorang guru. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu pada siswanya agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Adapun jenis-jenis motivasi ini, teman-teman. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu?
yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya nih, seseorang termotivasi untuk belajar agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya ketika kalian memiliki pekerjaan, nah kita tuh harus semangat nih buat kerja. Jadi disitulah muncul motivasi semangat kerja gitu karena ketika kita kerja, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu kayak gimana? Yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Contohnya kayak gimana? Seseorang termotivasi untuk belajar lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Seperti itu kalau misalnya di perguruan tinggi atau untuk kalian gitu para siswa, mungkin sebuah beasiswa ya. Ketika kalian mendapatkan beasiswa, kalian dengan sendirinya memunculkan motivasi, salah satunya ekstrinsik. Karena kita tuh harus lebih giat lagi karena nantinya bisa saja gitu si beasiswanya itu bertahan untuk kita gitu dan tidak pernah lekas karena eh, ya karena ketika beasiswa lepas kita mau gimana gitu kan sekolah. Nah, dari situlah muncul motivasi ekstrinsik. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor motivasi. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, motivasi organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Nah, itu sekian pembahasan dari Ibu nih. Sebelum ke penugasan proyek, silahkan ya untuk teman-teman itu mengkaji lagi seperti apa motivasi, untuk apa motivasi, manfaat dari motivasi itu kayak gimana, silahkan dikaji lagi, dicari lagi, bila mana nanti PowerPoint-nya akan saya sebarkan di Google Classroom ya, seperti itu teman-teman. Nanti saya akan memberikan sebuah tugas proyek yang dimana semua teman-teman harus melakukan dan juga membuat proyek ini ya. Ini merupakan wajib salah satu syarat dalam bukan mata pelajaran dalam pertemuan ini karena baru pertama kali ya saya memberikan tugas kepada Anda semua. Nah, apa sih tugasnya? Nah, ini tugasnya. Tugas proyek itu pertama siswa diminta untuk membuat video motivasi durasi minimal 5 menit, di-upload di YouTube, lalu linknya dikumpulkan di Google Classroom. Dikumpulkan hari Jumat 25 Juni 2022. Nah, selama ini gitu kan, selama diberikannya penugasan, saya akan selalu memantau tiap minggunya seperti apa progres yang bukan seperti apa ya, sudah sampai mana progres yang Anda semua lakukan, teman-teman semua lakukan gitu, progresnya sudah sampai mana. Nah, bila mana ada penugasan yang kurang dimengerti atau misalnya ada kendala, apapun itu kendalanya, boleh teman-teman untuk berbicara kepada saya, karena saya 24 jam itu ada untuk teman-teman semua. Karena kita sekarang masih daring, teman-teman bisa menghubungi saya lewat chat WhatsApp ya, seperti itu. Karena untuk media lain sepertinya tidak untuk 24 jam ya, seperti di Zoom mungkin hanya beberapa menit dan hanya 1 jam gitu kan, kita ketemuannya hanya satu kali 60 menit ya, seperti itu diberikan waktunya. Dan dalam 1 minggu itu ya
Nah, mungkin untuk bisalah bukan sharing ya, itu kalau misal kalian ada masalah boleh untuk menceritakan kepada saya karena saya akan, eee, memberikan kesempatan kepada Anda-Anda semua yang mana memiliki permasalahan di dalam penugasan proyek maupun dalam permasalahan masing-masing ya, seperti itu. Oke, saya stop screen dulu ya teman-teman. Oke. Ya, seperti itu, penugasannya. Teman-teman pokoknya semangat, jangan putus asa dan jangan merasa bahwa tugas ini sebagai beban untuk teman-teman semua. Ya, saya akan memberikan penguatan kepada kalian ya, agar kalian selalu semangat dalam belajar, khususnya dalam pertemuan ini ya, pertemuan tiap minggu rutinan, 1 minggu 1 kali gitu kan. Tapi bila mana kalian, ingin lebih, ingin ingin ada permasalahan boleh ya, saya sebagai guru BK itu akan memberikan, eee, kesempatan buat kalian yang ingin bercerita apapun itu tentang permasalahan kalian ya. Oke, untuk itu, untuk sekian ya dari saya. Maaf sekali bila mana saya tadi, terdapat kesalahan penyampaian. Kalau misalnya kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung lewat WhatsApp ya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Semangat mengerjakan tugasnya. Ya, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.